Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu Al-Quran sampai kepada Rasulullah. Jadi Al-Quran sampai kepada sumber. Jadi sumbernya Rasulullah. Rasulullah menyampaikan, kemudian sahabat menerima, sahabat menyampaikan, sampai sanadnya kepada kami yang hidup di Indonesia ini. Tidak terputus. Nah sekarang Bible, siapa yang menerima firman di tengah-tengah Bani Israel? Yesus. Yesus nyambung tidak dengan kitab Lukas, kitab Markus, kitab Matius, kitab Yohanes, kitab Roma, Galatia, Filipi? Nyambung tidak? Tidak. Lalu apa yang mau dibahas? Sesuatu yang tidak cocok, nggak relevan, nggak seimbang. Yang cocok dibahas dengan Bible itu hadits. Nggak cocok dengan Al-Quran. Hadits yang cocoknya dibahas. Ketika hadits menguraikan kemudian sanadnya, maka Bible pun harus menguraikan sanad. Apa sanad itu? Mata rantai sumber penyampaian sampai kepada yang menuliskan, yang menyusunnya. Lukas penyusun, Markus penyusun, Paulus penyusun, Matius penyusun, penulis Yohanes penyusun. Narasi yang mereka susun sumbernya dari mana? Dari si C. Si C terima dari mana? Si B. Si B terima dari mana? Si A. A terima dari mana? Yesus. Ada enggak? Sanad itu ada enggak? Mata rantai itu ada enggak di Kristen? Tak ada. Satu-satunya kitab suci yang punya sanad mata rantai cuma Al-Quran dan hadits. Selebihnya tidak ada. Seketika muncul, sama seperti Lukas misalnya, Theophilus yang mulia. Siapa pula Theophilus ini menurut Yesus? Itu dulu. Siapa Theophilus menurut Yesus? Ada enggak pemberitaan dari Yesus tentang Theophilus? Enggak ada. Iya kan, saudara-saudaraku yang ada di Galatia, aku menuliskan surat dariku, Rasul Paulus Yesus, utusan Yesus, Tuhan kita. Nah, ada enggak Yesusnya kemarin sebelum Paulus datang menulis surat bercerita tentang oknum yang bernama Paulus? Dek nara. Lalu apa yang mau dibahas? Kalau berbicara mengenai keautentikan kitab suci, apanya yang mau dibahas? Harus bersumber kepada sumber. Yesus sumber. Dia diutus untuk menyampaikan firman. Bukan Lukas, bukan Markus yang diutus, bukan Matius, bukan Yohanes. Yang diutus menyampaikan firman di tengah-tengah Bani Israel, yaitu Yesus Isa alaihi salam. Maka kitab yang dipegang hari ini oleh saudara-saudara Kristen, harus Kristen pertanggungjawabkan sanadnya. Mata rantai penyampaian dari mulutnya Yesus ke kupingnya siapa? Itu yang harus. Baris pertama siapa? Yesus. Baris kedua gelap. Jadi mau kemana? Kristen ini mau kemana? Mau bahas tentang kitab suci ini mau kemana? Lawang kitabnya aja nggak nyampe kepada sumber. Coba dilihat nih. Zuma banyak kali cakap kau Zuma. Gantian lah. Waduh, baru. Kan Zuma. tinggal dibantah bang, tinggal dibantah. Coba, silakan. Setelah Yesus menerima firman, firmannya disampaikan kepada siapa? Coba sebut nama. Zuma banyak kali cakap kau. Tuh kan, janganlah gitu bang. Enggak banyak cakap ini. Sok bahas agama dia. Lah, memang tugas kami sebagai Muslim memang begitu. Iya, Yesus juga memerintahkan muridnya untuk melakukan penginjilan, bukan? Coba Anda baca Markus. Bagaimana Markus melakukan penyelidikan sampai dia mengatakan Yesus ke Galilea bersama dengan Filipus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, pertanyaan saya, mana Injil Kerajaan Allah itu? Kau simpelnya gini aja cuma. Kau kalau mau bahasa agama di tempat ibadahmu gitu loh. Oh, nggak bisa dong. Terus agama Kristen bebas di mana-mana nipu gitu. Coba on cam dong. Anda juga? Sama-sama kita on cam mau? Iya, coba on cam. Iya. Anda duluan coba. Enggak, kau duluan. On cam dulu kau, on cam. Oke, tunggu ya Pak, sabar. Aku pakai anu dulu.
pakai payung. Tapi setelah Banyak itu gaya Anda harus on Oten. cam dulu ya. Otennya aja nggak bisa on cam, dia nggak punya temen, nggak bisa on cam. Nggak GL bisa on cam harus dia. on cam juga ya. Oh ya, oh ya, ini saya nggak bisa on cam ini. Pengikut Nih, saya nggak. nih ini, saya nih. sedikit Orang sedikit pengikut. yang siang malam kemudian membersihkan Enggak, Yesus dari orang-orang kafir kayak Anda. Mana buka kamera? Lu, Buka. Zuma, Buka. Zuma, lu kalau mau on cam jangan lu jangan pakai masker, buka aja tuh maskernya. Paulus Buka aja. mengajarkan 13 buku. Kamu tahu mukanya kayak mana Paulus itu? Mana tahu dia Lu bertanduk. buka aja maskernya. Giginya panjang. Lu buka aja maskernya. Ah, Buka aja maskermu. udahlah. Lu kalau gentle, kau kalau gentle buka aja maskermu. Ya, saya seperti ini, Bang. Saya gini, Bang. Saya mau bertemu dengan siapapun Kristen di muka bumi ini, ketemu langsung loh. Siapa yang mau bertemu dengan saya sekarang? Saya jabanin. Jangan kayak gitu ngomongnya. Kenapa harus ketemu? Kenapa harus gentle pakai muka? Nggak ada sedikit pun tai gigi saya takut sama kalian. Tai gigi loh. Tai gigi saya tuh nggak ada takutnya sedikit pun sama kalian. Nggak ada. Bung, dari mama saya, dari bapak saya, kedua belah pihak mengalir darah pahlawan di tubuh saya. Paham? Dicongor, zombie, Zuma jadi setan. Ya, jadi kalau cuman kayak mau kayak gini, Anda justru mempermalukan agama saudara. Mari kita diskusi baik-baik, kan gitu. Kasihan kejang-kejang. Apa ini yang kayak gini semua? Ya harus. Aduh. Bibelmu harus dibahas. Kenapa tidak? Bibelmu harus wajib dibahas. Bibel kau itu. Aplikasi kafir. Karena Al-Quran saya, Al-Quran saya membahas kitabmu gitu. Cuma kak kau kan Gimana Bang? Gimana? Jangan unmute saya dong. Jangan unmute saya dong. Tahu nggak? Mau diskusi apa enggak? Jangan Ini curang Kristen dong. ini. Jangan unmute saya. Gini Silakan aja deh. diskusi Kau kan baik-baik jago. kita. Gantian. Kau kan jago soal ngebahas kitab orang. Mau giring umat agama dia. lain. Gini aja. Lu kau coba jelaskan dulu. Coba jelaskan. Apa itu Alkitab, arti Allah di dari dulu nggak ada di hadis lu? Agamamu, aliran agamaku, sekarang agamaku. aja. Apa itu artinya? Coba jelaskan dulu. Aduh. Apa? Kamu ngomong apa, Dek? Ngomong apa, Dek? Apaan dede? Coba jelaskan dulu. Adek, kamu ngomong apa? Kamu tanya apa, Dek? Horor kau. Ngomong apa, Dek? Berani aja. Buka maskernya. Cuma nggak usah curang dong, nggak usah ku unmute saya terus-terusan. Iya. Berani sama umat. Giring-giring bawa. Wow, saya mau. Iya, karena agamamu itu lebih bahaya dari sekedar narkoba. Paham kau? Bagi kami umat Islam. Kau sendiri nggak on cam kau. Bagi kami umat Islam, ajaran agamamu itu lebih bahaya dari sekedar narkoba. Juma, Paham? kau dengar? Juma, kau Jadi dengar? kami harus membentengi akidah umat Islam kami dari ajaran Barat. Paham ya, Juma, teman-teman? Juma, Jadi, dengar, Juma. jadi jangan panas lah, santai aja kita diskusi. Bagi kami umat Islam, agama Anda itu lebih bahaya dari sekedar narkoba. Bagi kami Muslim, bagi akidah kami, paham itu? Bahaya. Kualitas Bahaya orang agama kayak itu. gitu. Apakah salah ketika kami membentengi akidah kami dari agama kalian? Enggak kan? Ya begitu juga kalian tidak salah membentengi akidah kalian dari ajaran Islam. Sama-sama kita. Kualitas Oten kayak gitu. Santai aja napa, diskusi baik-baik, angkat materi. Itu kan saya di Iya karena kau cuma curhat kayak nenek-nenek. Ngapain kau curhat nenek-nenek di sini? Buka masker. Paulus kau tahu mukanya rupanya? Hah? Dia mendoktrin kamu 13 kitab. Kau tidak tahu siapa dia, bapaknya pun kau tak tahu. Siapa nama emaknya Paulus? Siapa nama bapaknya? Mana sejarah hidupnya Paulus? Mana mukanya? Mana fotonya? Tapi kau telan bukunya, kau telan kitabnya. Sampai otakmu nggak berfungsi. Manusia pun kau tuhankan, mayat pun keluar dari kubur kau tuhankan karena dia. Kau tahu siapa Paulus itu rupanya? Tidak kan? Lalu kenapa kau minta muka saya? Kalau saya buka muka, takutnya istrimu nanti selingkuh lagi dong. Jatuh cinta istrimu sebentar sama aku, gitu loh. Jadi nggak usah buka muka. Yang pasti lebih bagus dari mukamu, itu aja.
Istri saya. Gak usah kau bahas-bahas muka, gak usah kau bahas muka, buka kamera apa segala macam. Yang pasti pantatku ini belah tengahnya lebih mantap dari belah samping rambutmu. Paham kau? Perbedaan antara rambutmu dengan pantatku belah tengah, rambutmu belah samping. Itu aja. Gak usah kau buka-buka. Buka masker. Macam kau tahu aja muka Paulus. Muka Paulus mengangkat otakmu dari kepalamu itu sampai akalmu nggak ada. Kau nggak tahu Paulus itu siapa. Bagus-bagus saya di sini ngajarin kamu gratis lagi. Naik cuman curhat. Ajaran kalian memang Ini nggak bisa diskusi, turun aja Bang Andi. Datang sini curhat-curhat. Curhat. Kau cuman curhat di sini. Ngapain kau mau lihat muka saya? Nanti istrimu selingkuh. Lihat saya nanti istrimu gila-gila, enggak horny lagi samamu. Yang dibayangkan Bang Suma. Dasar laki-laki bejat. Sukanya sama muka laki-laki. Paulus kau ikuti, kau nggak tahu siapa gimana mukanya. 13 kitabnya kau telan mentah-mentah, kau nggak tahu mukanya. Paulus, buka mukamu. Kau ngajarkan Tuhan manusia keluar dari kubur itu Tuhan. Buka mukamu. Pingin aku tahu siapa kau. Siapa nama bapakmu, siapa nama emakmu. Tiba-tiba aja kau imani. Bang Suma di Indonesia, coy. Foto saya terpampang di mana-mana. Suka buka kamera, buka masker. Kau suka rupanya lihat gigiku. Kebiasaan lama. Coba kau bawa kebiasaan lamamu itu, suka cium gigi orang gila. Baiknya aku ajarin, saya santun, ayo Bang kita diskusi baik-baik. Yang kau ajarin kita kasar. Nggak adanya takutnya aku sama kau. Tanya samamu ya, belum lahir manusia yang bisa nakutin saya. Camkan itu baik-baik. Belum lahir manusia yang bisa nakut-nakuti Bang Suma. Paham kau? Belum lahir. Belum ada di muka bumi ini yang bisa nakut-nakutin saya. Apalagi kalau cuma pemakan babi, pemakan anjing. Bagiku kau hanya remah-remah. Paham kau? Masih bagus kau hidup di Indonesia ini. Tentram, damai, sejahtera di tengah-tengah kami. Jangan pula kau cari masalah pribadi kau bahas-bahas. Saya nggak buka kamera, takut istrimu nanti jatuh cinta sama aku, paham? Kau sakit hati nanti istrimu tidur samamu yang dibayangkan mukanya Bang Suma. Anakmu lahir mirip mukaku. Mau kau? Lihat anakmu mirip mukanya Bang Suma, mau? Kau gendong susah hatimu. Kau kasih makan gelisah jiwamu. Ini kok ada Bang Suma dalam rumah ini ya? Karena istrimu ingat mukanya Bang Suma, makanya tidak usah kau lihat mukaku. Yang pasti kesimpulannya pantatku lebih bagus belah tengahnya daripada rambutmu. Tahu? Masih mau kau datang besok? Ada-ada aja nih hotel ini. Naik nggak punya, naik curhat. Aduh, salah tempat curhat di sini bro. Naik diskusi lah. Ayo, siapa yang mau diskusi nih? Yang baru naik, ayo. Sebentar. Roma duduk. Islam apa Kristen? Romas. Staf saya itu Bang, belasan itu mengundurkan diri gara-gara kumaki di kantor. Paham kalian? Jangan sampai kau yang terakhir. Besok-besok masuk pengunduran diri. Kenapa ini? Mana orangnya? Nggak masuk lagi Pak. Kenapa? Katanya kemarin Bapak marah-marah di ruangan. Iya kenapa emang? Wang gue nggak tahan lagi dengarkan ocehan Bapak. Jadi ya itu surat pengunduran. Oh alhamdulillah. Cari pegawai baru, rekrut yang baru. Gaji besar ditinggalkan gara-gara dengar makian saya. Oh, belum tahu mulut saya kalau berbicara. Kupingmu meleleh. Meleleh, rambut rontok. Saya bicara. Ya, silakan Bang, silakan. Jangan mau lihat muka saya Bang ya. Mau diskusi Bang Andi? santai kamu brother. Ya. Enggak Roma ini saya turunkan kalau tidak bukan Islam, kalau bukan Kristen. Roma, kamu TP-nya tadi turunin aja. Enggak, masalahnya, woi kirimkan koin ke Suma gitu. Ya udah turunin aja. Ngapain sih lu?
ini orang ini Muslim, kita Muslim yang ngasih koin, kenapa dia yang emosi ya? Iya, kenapa sih? Sirik amat sih jadi orang, kenapa lu nggak mau bahagia gitu loh? Adik, Ini Bang lu Zuma adik ya. lu menguasai, lu mau topik apa malam ini diskusi? Topik apa? Mau kosong brother. Topik apa? Ini Zuma ya. Tadi Topik apa? Dengerin dulu gua. Topik apa yang mau kuasai? Konsep ketuhanan, proses pewahyuan, apa kira-kira topik yang kau kuasai? saya memahami literatur iman saya. Apakah kamu memahami iman kamu? Oke, antar iman Kristen sama emang ada iman di Kristen ya? Enggak ada. Enggak ada iman di Kristen. Coba jelasin Bang Yuma, enggak ada iman di Kristen itu. Iman itu cuma ada di Islam. Nah, tuh. Nangis kau, meradang kau, pindah jantungmu, lihat itu apa namanya tuh. Apa? Pohon beringin. Pohon beringin terbang. Pindah jantungmu ke betis. Cuma mengatakan. Entar dulu, Adi, lu diam dulu. Lu apa? Topik apa? Mau apa? Gini aja. Siapakah pencipta alam semesta ya? Boleh. Boleh. Baik, kamu dulu deh yang mulai. Masih mau datang besok. Tak berako kereta api. Anak sekolah. Thank you, Bang. Sekarang kamu dulu jangan nyebrang dulu ya. Menurut kamu siapakah pencipta alam semesta di Bible-mu dan pakai data? Silakan. Habis itu Bang Juma. Jangan nyebrang dulu ya. Lanjut. Nanti jakar-jakaran dengan keluarga ini. Di dalam Yohanes Tuh, lihat. Oh, TV. Thank you, syukran. segala sesuatu telah diciptakan oleh Dia ataupun ya benarlah. Benar gak ya? Dia siapa? Yaitu adalah Yesus Kristus atau Tuhan saya. Nenekmu kiper, Tuhanmu Yesus itu nanti di data 14-nya baru datang. Yohanes 1 nomor 3 itu yang menciptakan itu adalah Allah bersama dengan firman-Nya. Yesus nanti jadi daging, baru ada Yesus. Para kali. Coba kau baca Yohanes 1. Firman itu telah menjadi apa? Enharker, enhologos, artinya Enharker. Enggak usah Yunani, enggak usah. Bahasa Indonesia aja. Warnes gede. Kan di situ kan pada mulanya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Yang bersama dengan Allah ini manusia atau firman? Di situ ya Tuhan itu sendiri, Elohim itu betul. sendiri. Nah, pintar. Elohim bersatu dengan apanya? Bersatu dengan daging manusia atau bersatu dengan sifat kalamnya, firmannya? Seluruhnya. Makanya dalam Lukas ngomong apa ente? Jadi pada saat Yesus belum diciptakan sebagai manusia, Yesus sudah ada sebagai manusia gitu? tidak, karena kan Tidak, itu pintar. Berarti saudara harus Anda pahami yang bersama dengan Allah itu adalah sifatnya. Sifat Allah itu melekat pada diri Allah. Pada mulanya adalah firman, sifat melekat bersama dengan Allah. Sama seperti Anda pemurah, Anda baik. Nah, sifat baik ini melekat pada diri Anda, enggak jadi dua pribadi. Antar kebaikan Anda dengan Anda sendiri itu adalah satu hakikat. Nah, dari yang kamu katakan, dari mana jalurnya yang kamu katakan? Saya sendiri aja pun linglung dengan iman kamu, brother. Ya, karena kamu itu punya iman, punya kepercayaan tidak berlandaskan akal. Memang linglung. Kamu ketika membahas tentang Islam pakai akal, membahas agamamu akal-akalan. Kan lucu. Kan lucu Saya kamu ini. Enggak, karena gini, brother. Saya udah mengkaji itu sampai gimana ya, susah lah menjelaskannya. Jadi kalau saya itu kamu sudah mengkaji tapi susah menjelaskan. Apa yang kau kaji? Jadi gini, brother. Dalam surah Apa yang kau Ibrahim. kaji? Jadi dalam surah Ibrahim ayat 4 kayak mana itu, brother? Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa. Ya, iya memang betul. Memang betul Iya. itu. Iya, Terus? maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Oh, betul. Benar. Benar itu. Benar itu. Berarti Iya. kamu mempercayai Allah Subhanahu wa taala Maha Penyesat. Dengarkan saya.
Allah menciptakan segala kondisi. Sesat, kemudian petunjuk, baik, buruk, jahat, itu semua adalah ciptaan Allah. Sekarang kalau tidak ada kejahatan, siapa yang membunuh Tuhanmu Yesus? Kutanya dulu kau. Kan Kalau dalam tidak, dengar. Kalau tidak ada kejahatan, tidak ada iblis, siapa yang mau merasuki Yudas? mana ada brother? Mana ada brother? Yesus berkata, Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang telah mengutus engkau, memilih engkau yang 12, satu di antaramu iblis. Nah, kalau tidak ada iblis, siapa yang menyerahkan Yesus di atas tiang salib untuk kau tuhankan? Siapa? Jadi berterima kasihlah kepada iblis, karena Tuhan telah menciptakannya sehingga kamu kemudian menerima tumbal di atas pohon yang kau sembah hari ini. Gitu cara mikirnya. Jadi cobalah saudara. Cobalah dulu saudara, kamu santai Ya, dulu. silakan. Jangan kita tadi tentang tumbal. Sedangkan kamu udah mengakui dalam hadis air Muslim, ya. Kamu Apa? sendiri udah mengakui orang Nasrani Apa? dengan orang Yahudi sebagai tumbal kamu. Kamu Ya, jangan kayak betul. gitu. Memang betul. Orang-orang dengarkan. Allah menciptakan sabar. Allah menciptakan manusia itu include dengan surga, include dengan neraka. Kamu punya sisi surga. Tuhan itu adil. Begitu Tuhan menciptakanmu, kau disiapkan kemudian telaga di surga dan juga disiapkan kemudian lembah di neraka untukmu. Itu udah pasti tuh. Kamu tinggal milih, kamu mau ke surga atau mau ke neraka. Karena kau manusia kafir, kau laknat di hadapan Tuhan pencipta kita, maka kamu masuk ke neraka. Nah, neraka kami kosong, kamulah isi di sana. Neraka yang dipersiapkan untuk seluruh manusia itu tidak dipakai oleh umat Islam. Neraka yang dibuat sebagai kapling kami oleh Tuhan kami itu kosong, kamulah yang isi. Nah, masuklah ke situ kau, celup-celup dirimu di dalam. Siapa suruh kau kafir? Kan Aku paham. begitu. Oh. Jadi kamu tidak mempercayai Elohim yang menebus kamu dan kamu lebih mempercayai Apa pula ditebus? Lu pikir gue pegadaian apa? Jadi Hendy Celebes banyak mengkaji agamamu ya? Paham kan Hendy Celebes? Kok di selebes pula? Ini aku nih, Bang Suma. Bang Suma nih, aku Bang Suma. Error pula rupanya kau. Saudara, kutanya samamu. Kutanya samamu dulu. Tanya samamu ya. Domba yang dijadikan korban Yahudi itu matinya disalib atau disembelih? Disembelih dalam Yesus 63 disembelih. ayat. Udahlah, aku udah tahu itu. Disembelih kan? Nah, salib bagi Yahudi itu hukuman untuk siapa? Untuk orang yang melakukan kejahatan. Tak ada digunakan untuk nebus dosa. Di situ kan pada masa di Herodes kan mengakui bahwa dia tidak menemukan pun kesalahan dari Yesus Kristus atau Tuhan saya. Bukan. Yang saya tanya di sini, orang Yahudi nebus dosa pakai kambing domba kan? Disalib enggak? Enggak. Domba kan? Enggak. Disembelih. Disalib enggak? Disembelih, benar. Bagi Yahudi orang yang disalib itu orang apa bagi Yahudi? Bagi kamu sendiri, agama Islam sendiri gimana? Masa orang Jangan dulu, karena kami tidak ada salib. Kami enggak menyalib orang. Yang saya tanya di agama Yahudi. Agama Yahudi orang yang disalib itu adalah siapa? Orang yang disalib, selamanya orang disalib bagi Yahudi itu orang apa? Orang benar atau orang salah? Ayo. Lanjut aja lah Bang, lanjut. Saya kerja dulu ya. Nanti saya datang ke situ. Ya, jadi kamu harus pahami bahwa tidak ada satupun penebus dosa bagi orang Yahudi itu disalib, tak ada. Semuanya disembelih. Harusnya kalau Anda mau menjadikan Yesus sebagai penebus dosa, selayaknya kemudian orang Yahudi jangan disalib, tapi di apa? Di apa? Beli dong, Paman. Ya, disembelih. Gitu. Ada nggak Yesus disembelih dalam Bible, teman-teman? Ada. Di mana tertulis, Bang Arif?
Berlomba kita Bang Arif. 1 Korintus 5 Iya. nomor berapa? Ayo. Pernah saya baca itu Bang Juma. Disembelih. Iya pernah. Macam jemaat gereja juga bangku ini. Pernah ku baca itu Bang. Pernah ku baca. Nomor 7 Bang. Nomor 7. Yesus itu kalau nggak salah di situ disembelih. Ya kan ya teman-teman, benar nggak? Benar nggak Bang Suma? Benar nggak Yesus disembelih? Benar nggak? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Kue kapang. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Yesus. Mana yang betul, disalib atau disembelih? Ayo, jangan ini kawan, nggak usah kita nyerang-nyerang pribadi. Kita bukan nenek-nenek, emak-emak di sini, nggak usah. Kita di sini adalah orang yang berdedikasi dan memiliki kemudian loyalitas terhadap agama kita. Maka yang kita harus kedepankan itu adalah ilmu. Itu ajanya. Masya Allah. Ilmu yang kita harus kedepankan. Kalau mau menang-menangan, Islam sudah menang, itu udah pasti. Jadi tujuan kita sekarang ini bukan masalah menang kalah. Yang kita mau paparkan di sini adalah masalah kebenaran. Jangan kalian emosi, jangan jengkel, jangan kesal. Bang Rahman, jangan kesal, jangan emosi. Duduk pelan-pelan. Terima apa yang kita sampaikan. Telaah dengan baik-baik. Nanti kalau misalnya tidak setuju, sampaikan. Bang Suma keliru bang. Yang kami paham ini seperti ini, seperti ini. Nah ketika ada kata paham, baru juga saya ngerti, oh ternyata Kristen juga pakai akal juga karena ada kata paham. Karena paham itu adalah entasan dari cara kerja otak. Cara kerja otak artinya orang ini berakal sehingga muncul kata paham. Tersadarlah saya, oh ternyata Kristen juga ada paham. Kupikir yang ada cuman pisti, percaya, yakini. Apapun yang terjadi. Gitu loh bang. Supaya bermanfaat kita ini. Nah silakan saudara. Apa ini? Evangelios Logos. Logos itu artinya apa? Kitab. Logos artinya perkataan bang. Bukan cuma perkataan, kitab juga bung. Inilah kelemahan ini apa? Pembendaharaan ilmu saudara-saudara Kristen terhadap Bibelnya sendiri ini kurang. Jadi logos itu artinya juga bisa kitab. Gitu bang. Itu ilmu yang saudara harus pahami. Di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 1, coba Anda lihat di situ. Logos itu artinya kitab. Nah ini kok dikasih ilmu gini kan bermanfaat toh. Daripada selama ini di gereja cuman dituntun terus pakai dogma. Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Di Kisah Para Rasul satunya nomor 1 ya teman-teman. Itu bukan logos saja. Di situ ada kata buku. Makanya kan? harus dipahami juga bang, logos itu dalam konteks kekristenan. Itu artinya firman Allah gitu. Tapi artinya juga buku bang, bukan cuman firman, buku juga. Ya makanya kan dilihat konteksnya bang. Kalau kita lihat di konteks di luar kekristenan, logos itu berasal dari bahasa Yunani. Nah maka dari itulah kemudian Logos artinya ucapan, Masya pikiran, Allah, Bang Rahman. atau akal budi. Nah itu arti logos begitu. Ya maka dari itulah saudara, buyarlah kemudian kalau yang dikatakan logos itu adalah manusia. Ternyata sumber daripada kitab itu juga adalah logos. Kisah 1 nomor 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama. Original teksnya apa? Dalam bukuku di situ apa? Logos. Theophilos logos. Artinya dalam buku. Dalam bukuku yang pertama. Pertama dalam bahasa Yunani itu artinya protos. Theophilus logos protos.
Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama. Artinya logos itu artinya buku atau kitab. Jadi salah ketika dikatakan bahwa pada mulanya logos itu menjadi manusia. Itu keliru. Masya Allah. Begitu saudara ya. Jadi kita harus gimana ya, melihat sisi di mana orang Islam itu pun bisa mempelajari Bible. Kenapa umat Islam itu belajar Bible? Tak ada larangan di Islam untuk belajar. Malah Islam itu diajarkan ikra, baca, belajarin. Nah, kebenaran di dalam Kristen tak ada larangan juga untuk orang di luar Kristen membaca Bible. Malah diperintahkan, bukan? Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, yang Anda katakan Injil itu Bible. Maka Bible ketika datang Anda beritakan, kami kaji, kami terima. Tunggu ya bang, kami kaji dulu ya. Nah, setelah kami kaji, rupa-rupanya kami lebih paham. Kenapa lebih paham? Sederhana. Standarisasi Islam dalam memahami Bible, akal. Standarisasi Kristen dalam menerima Bible, dogma. Sesuatu yang sudah menjadi ketetapan, ketentuan, tidak boleh dibantah. Salah tidaknya percaya saja, itu dogma. Kalau di Islam enggak. Begitu Al-Quran datang, kami tidak menerima begitu saja. Dari kecil kami belajar untuk mengkutui Al-Quran itu. Alif, bata, sampai kami dalami sampai ke akar-akarnya. Kami berfilsafat tentang Al-Quran. Kami berkalam. Artinya ketika kami belajar ilmu kalam, ilmu yang mempelajari sampai ke akar-akarnya tentang bacaan Quran, kami mendalami itu. Jadi tidak bisa orang Kristen itu menggoyahkan iman orang Islam yang paham Quran. Tidak bisa, berat. Karena itu sudah tertancap dari sejak kami kecil. Kenapa? Karena Islam itu sangat familiar, mendarah daging dengan kitabnya sendiri. Sedangkan saudara Kristen, kitab itu hanya dibuat sebagai aksesoris saja. Kami enggak. Kitab suci kami itu adalah darah daging kami. Al-Quran itu adalah napas kami. Kalau kalian kan enggak. Bible hanya sebagai aksesoris keagamaan saja. Ada enggak di antara orang Kristen atau pendeta yang paham Bible? Enggak ada. Kenapa enggak dipahami? Kenapa enggak Kenapa enggak dihafal? Karena enggak ada cinta di situ. Orang yang cinta kepada sesuatu, dia akan menghafalkan. Sama seperti saya misalnya, saya suka dengan sebuah lagu, saya akan hafalkan lagu itu. Anda kalau suka kepada Bible, Anda pun punya kewajiban untuk menghafal Bible. Tapi karena Anda enggak suka, hanya aksesoris doang, ya lewat aja, begitu aja. Yang penting Yesus Tuhan, udah selesai, mati masuk surga, ya udah selesai. Kayak gitu aja kan? Pernah kalian didudukkan kemudian untuk mengkaji Bible? Gimana? Bukan seperti itu konsepnya, cukup percaya kepada Yesus Tuhan selesai, bukan seperti itu, Bang. Lalu selain itu apa di Kristen? Intinya dalam kekristenan itu, Bang, sebenarnya keselamatan itu begitu, Bang. Nah, itu dia. Itu yang kubilang kan? Yang penting percaya saja selamat. Sedangkan bukan percaya, bukan hanya percaya, Bang. Begini, Bang. Lalu selain itu apa? Ini ke karya penyelamatan itu sebenarnya kan dari karya dari Allah gitu. Alia. Jadi, iya tahu. Tapi poin daripada konsep keselamatan itu artinya bukan berarti kita bebas untuk melakukan dosa, begitu Bang artinya, Bang. Bukan itu masalahnya, bukan. Anda salah ramu pemahaman, kerangka berpikirnya tidak sampai kepada titik poin yang menjadi instruksi Bible. Kan yang harus dipercaya Yesus kan? Iya kan? Sama seperti ketika ada instruksi warga negara Indonesia harus percaya kepada Prabowo. Maka apa yang terjadi? Ketika kita diperintahkan, diinstruksikan percaya kepada Bapak Prabowo, maka yang kita percaya itu apa? Instruksi, aturan-aturan main yang langsung terlontar dari beliau. Nah sekarang kalau Anda mengatakan Anda percaya kepada Yesus, instruksinya apa? Yang Anda praktekkan apa? Nggak sinkron. Jika kau percaya kepadaku, kata Yesus, engkau akan melakukan semua pekerjaan yang aku lakukan. Nah, mana coba buktikan. Buktikan dalam kehidupan keagamaan Anda. Buktikan. Apa yang Anda lakukan banyak Juma. Apa yang Anda lakukan
yang satu not, satu irama, satu gelombang, satu gerakan dengan Yesus. Apa yang Anda lakukan? Ada. Apanya? Yang mana di Kristen yang Anda lakukan? Banyak. Contoh. Yesus sunat. Contoh. Kristen? Halo. Sunat itu nggak membawa keselamatan. Nah, itulah yang saya katakan. Lain daripada narasi, lain instruksi, lain yang kalian lakukan, kawan. Inilah yang menjadi permasalahan. Makanya Yesus mengusir. Makanya Yesus mengusir. Kasihlah Tuhan alamu, kasihlah sesama manusia. Hei, saudara, ada sama kamu itu? Nggak ada sama kalian itu. Itu ajaran Yesus yang sesungguhnya. Bukan apa itu sunatnya. mengasihi? Saya tanya dulu. Jelaskan kepada saya. Item-item mengasihi Tuhan itu apa praktiknya? Silakan. Jawab dengan tepat. Itu kita menaati segala firman itu. Menaati. Oke, menaati. Sekarang perintah Tuhan itu tersimpan di dalam perjanjian lama atau tersimpan di dalam perjanjian baru? Perintah Tuhan. Itu perjanjian sama Abraham itu untuk membedakan Abraham, Israel sebagai umat Tuhan dengan kaum Mesir, kaum Arab itu Tuhan memberikan perjanjian ini kau berbicara mengasihi Tuhan sebagai tanda pembedaan antara Arab dengan kaum Israel sebagai pilihan Tuhan. Itu saudara, kalau Anda berbicara mengasihi Tuhan, kembalikan kepada data. Item-item mengasihi Tuhan itu apa? Melakukan segala perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu tertuang di mana? Di Taurat kan? Bukan di perjanjian baru. Mana ada Tuhan berfirman kepada Lukas? Mana ada Tuhan berfirman kepada Paulus? Hukum Taurat sudah digenapi, Bang. Tuh apalagi gitu, Bang. Sudah itu dia. Inilah. Menurut saudara, menggenapi atau digenapi itu, atau digenapkan itu, atau kata genap itu menghilangkan atau menyempurnakan. 9 digenapi menjadi 10 itu dikurangi atau ditambahkan? Tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang ditambahkan gitu, Bang. Kalau begitu kenapa orang Kristen menambahkan perjanjian baru? Bukankah Tuhan mengatakan dalam Ulangan 4, jangan kau menambahkan, jangan kau mengurangi. Kenapa harus ada surat-surat Paulus? Kenapa? Jangan kau menambahkan, jangan kau mengurangi. Ulangan 4. Terus apa fungsinya itu perjanjian baru kalau begitu? Dan siapa yang mengatakan kitab kalian itu perjanjian baru? Siapa yang mengatakan? Siapa yang kasih label perjanjian baru kitab Anda itu siapa? Itu kan buatan mulut kalian sendiri. Yang perjanjian baru itu adalah hukum Taurat. Perjanjian baru Tuhan itu hukum Taurat. Baca Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Perjanjian baru itu adalah hukum Taurat. Jangan ditambah, jangan dikurangi, kata Tuhan. Itu kalau saudara Kristen mengasihi Tuhan. Jangan kau bikin perjanjian baru. Alias kalau mengasihi Tuhan, haram hukumnya menjadi Kristen. Itu baru mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan kok jadi Kristen? Nyambung gak itu? Enggak. Mengasihi manusia kok ngajar manusianya membahas sesamanya manusia? Mengasihi enggak itu? Enggak. Coba Anda lihat di dalam penyelidikan seorang yang menulis kitab Matius 5. Nomor 19, apa kata Yesus? Barang siapa? Berarti kena kepada siapapun. Barang siapa yang mengurangi, yang menghilangkan, yang membatalkan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling cilik, lalu mengajarkan kepada anaknya, istrinya, pasangannya, saudaranya, sepupunya, opungnya, kakeknya, sedesa, sekecamatan, sekabupaten, seagama, sekeyakinan, maka dia akan menempati tempat yang terhina. Enggak takut sama ancaman Yesus itu? Enggak takut? Ya enggak takut loh, kalian bukan pengikutnya kok. Kami aja Muslim membaca dalil itu ngeri melihat saudara Kristen ini, ngeri kali. Yesusnya mengatakan, konon barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anak-anaknya, kakeknya, bapaknya, anaknya, dan seterusnya, maka dia akan menempati tempat terhina. Tempat terhina sama dengan neraka. Jangan koar-koar kau.
Percuma kamu bilang sama orang Kristen. Lalu tujuan ada naik ke sini apa? Umat kau lah yang kau cerahkan gitu. Ya ini Ngapain? kita sudah mencerahkan. Al-Quran itu membahas kalian. Al-Quran itu menjelaskan tipikal kalian, sifat-sifat kalian. Jangan bawa-bawa Alkitab. Itu Lah, udah justru 100% final. karena kau menyebut surat Tidak kabar benar, dari barat percaya itu Tuhan dengan Yesus. sebutan Alkitab, kau kena perangkap Al-Quran. Fawailul lilladzina Kebencian, yaktubuna itu ada kebencian Alkitab. Seandainya kau mengatakan surat kabar, tidak masuk dalam Al-Quran. Tapi karena Quran, kitabmu mengatakan Alkitab, berarti masuk dalam perangkap. Umat disesatkan Kalian memasukkan kitab kalian ke dalam kajian Quran. Tidak ada begini kayak kau. Teman saya banyak Islam, tahu nggak? Paham Tidak nggak itu tahu saudara? aliran Kalau sesat. kau mengakui kitabmu Aliran itu sesat. Bible, maka kamu Bible. tidak masuk dalam Al-Quran, kan gitu. Tapi karena kau mengatakan kitabmu Alkitab, berarti masuk ke dalam zona Al-Quran. Fawailul lilladzina yaktubuna Alkitab. Bawa lagi. Masuk ke Al-Quran. Kitabmu masuk ke Al-Quran. Kitabmu sendiri yang masuk ke Al-Quran. Karena kau menyebut kitabmu yang dari barat itu, surat kabar dari barat itu, dan sebutan Alkitab. Dengan kata lain, kamu memasukkan kajian-kajian Al-Quran itu nembus sampai ke jantung pertahanan Kristen. Paham? Siapa suruh lu main-main dengan Al-Quran? Lu sendiri yang mau kan? Ketika kamu berbicara mengenai Alkitab, maka Al-Quran datang menyemes kepala kalian. Tendangan putar tanpa bayangan. Itu dari Quran tuh. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yakuluna haza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Coba Anda menyebutkan tabablia atau biblos atau biblika, nggak masuk di sini. Celakalah orang yang menuliskan sebuah Alkitab dengan tangannya sendiri. Tuh, kena kau kan? Jadi kalau Anda tidak ingin dibahas kitabnya, jangan lagi menyebutnya Alkitab. Karena Al-Quran menyebut kata Alkitab, sementara original teks kitabmu itu tidak ada kata Alkitab. Siapa suruh? Masih mau kau datang besok? Ayolah saudara-saudara Kristen, hadirkan pendeta-pendeta kalian tuh, yang kalian setiap bulan bayar 10%. Hadirkan di sini. Bang Suma bisa mengikuti irama mereka berdiskusi. Silakan. Saya mau bertanya, Bang. Ya, Vi dari Kristen apa Muslim? Iya, saya Kristen, Bang, dari Katolik? dari kemarin. dari Katolik ya, Bang. Katolik apa Protestan? Katolik, Bang. Apa yang mau ditanyakan, Vi? Saya begini, Bang. Saya pernah berdiskusi sama teman saya seagama Kristen. Saya pernah belajar melihat di kitab saya di Alkitab di Nehemia ayat 8 nomor Itu kitabnya 7. Yahudi itu, Bang. Iya, Bang, di Nehemia 8 ayat 7. Oh, kitabnya Apakah Yahudi. itu memang Nehemia benar 8 waktunya. Apakah itu sholat benar, Bang? Yes. Atau apa? Betul. Benar. Itu betul itu. Karena kenapa Sementara- dikatakan muka sampai ke tanah? Ya kan? Mengangkat tangan, lalu berlutut, lalu apa? Bersujud. Itu sholat tuh. Itu sholat. Jangankan Nehemia, Yesus aja pun itu diperintahkan sholat. Nabi-nabi yang lain pun itu diperintahkan sholat oleh Allah. Semua para nabi ketika diutus, mereka diperintahkan sholat oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Datanya akurat, masih suci sampai hari ini. Walaqad ahazallahu mithaqa bani Israel wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah. Tuh perintah salat kepada Bani Israel. Jadi kalau Anda membawa Nehemia 8 nomor 7, mereka memang salat. Yesus salat. Matius 26 nomor 39. Gitu saudara. Jadi seluruh nabi itu salat. Bukan seperti yang Anda praktekkan di gereja.
Mereka sholat. Iya bang, dan saya bertanya kepada teman saya, di Alkitab itu bahwa tertulis itu kita mengucapkan amin dan mengangkat tangan dan bersujud. Kenapa kita di gereja tidak melakukannya, sementara di hari 25 Desember yang tidak ada di Alkitab kita tetap melakukannya? Dan jawab teman saya, udah kita imani saja. Apakah itu benar untuk diri saya atau gimana bang? Ya nggak bisa dong. Kalau Anda berprinsip seperti itu, Anda justru membenarkan kemudian ajaran Islam. Ajaran Islam ketika datang kemudian membahas kitab saudara, apa kata Al-Quranul Karim? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila kalian berkata kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah melalui Ibrahim, Musa, Daud, Salomo dan seterusnya. Apa kata mereka? Tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Al-Quran mengatakan, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun. Coba tanya pendeta besok, Pak Pendeta, ya paman, kita ini ke gereja nyanyi kayak begini, ini ikutin siapa? Apa kata pendeta? Yang ngikutin pendahulu kita, nenek moyang kita. Hei nenek moyang, ya paman, siapa yang Anda ikuti? Seperti ini keadaannya. Nenek moyang mengatakan apa? Ikut sama Om Paulus. Om Paulus siapa yang ngajarin? Nggak ada. Malah bisa-bisa Paulus mengatakan, tidakkah kau baca di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26 bahwa aku bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Kenapa kalian masih Kristen? Padahal Bible kalian pegang. Di situ tertulis saya bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Coba, kalau Paulus aja bertobat dari ajaran Kristen, kenapa ente pada tidak bertobat? Coba baca Kisah Para Rasul 21. Bertobat nggak Paulus itu dari mengajarkan ajaran Kristen? Bertobat. Ayolah saudara-saudara, mari kita belajar menggunakan akal sehat kita, membuka hati untuk belajar. Islam ini datang untuk apa sih? Islam kenapa lebih banyak membahas tentang umat terdahulu daripada membahas Nabi Muhammad sih? Kenapa? Karena Islam datang untuk menyelamatkan kita semua. Cuma saya potong. Apa yang kau potong, Paulus? Bapak dibilang nyanyi itu dari mulut kami. Anda tahu Yahudi bernyanyi, memuji Tuhan dengan bernyanyi. Ya itu syariat mereka, Bung. Mazmur 140. Sabar dulu. Kami sampai sekarang Kristen itu bernyanyi di gereja. Sabar saudara, sabar. Dengarkan pamanmu ini ngomong. Dengarkan. Mazmur 147 19 sampai nomor 20. Hukum-hukum Taurat, hukum menyanyinya Bani Yakub dan aturan-aturan yang datang kepada Israel tidak diberikan kepada Kristen. Lu mau apa sekarang? Lu mau apa? Dalil mencatat seperti itu. Kamu menyanyi itu ikut siapa? Sementara hukum Tuhan, kaidah-kaidah yang datang kepada Bani Israel, Bani Yakub dan orang Israel Yahuda tidak diberikan kepada orang Kristen. Lu mau apa? Yesus dari mana? Yesus mengajar Yesus mana? Orang Yahudi dan Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Emang Yesus mengajarkan Kristen? Itu bernyanyi sekarang. Emang Yesus itu mengajarkan Kristen? Kristen itu yang diajarkan oleh para murid Yesus. Itu bagus, Kristen artinya itu bagus kau sudah akui. Yang saya tanya, Yesus pernah mengajarkan Kristen enggak? Ayo, tenangkan hatimu. Islam datang untuk menuntun kamu kepada rahmatan lil alamin. Tuhan tidak pernah mendirikan agama. Tuhan tidak pernah mendirikan agama. Minimal kalau Tuhan tidak mendirikan agama, minimal Anda sudah harus mengakui bahwa ternyata agama Kristen itu tidak didirikan oleh Tuhan Anda sendiri. Sejak kapan Tuhan menciptakan agama? Sejak kapan? Berarti Kristen itu ciptaan siapa?
Kristen itu Sejak ciptaan kapan siapa? Tuhan mendirikan agama? Iya ya sudah, kalau begitu Kristen itu ciptaan siapa? Otaknya itu otak dipakai. Tuhan tidak pernah mendirikan agama. Tuhan memberikan aturan firman-Nya kepada manusia melalui nabinya. Gantian. Tuhan